Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Sodik dari Prodi Teknik Industri UIN Gusdur Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan telur asin menggunakan project STEAM. Oke, langsung saja, check it out. Telur asin merupakan salah satu produk olahan telur yang sangat populer di Indonesia, khususnya dibuat dari telur bebek melalui proses pengasinan. Metode pengasinan ini telah lama dikenal sebagai cara tradisional untuk mengawetkan telur, sehingga masa simpannya menjadi lebih lama dan lebih praktis untuk disimpan serta dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tujuan pengasinan telur ini yaitu untuk pengawetan telur bebek, untuk peningkatan cita rasa telur bebek, untuk peningkatan nilai ekonomi telur bebek, untuk pemanfaatan surplus produksi, untuk pemenuhan permintaan pasar. Proses pengasinan telur didasarkan pada prinsip difusi, yaitu perpindahan garam dari larutan luar ke dalam telur melalui pori-pori cangkang dan membran, sesuai dengan teori difusi. Teori osmosis juga berperan penting, di mana air dalam telur bergerak keluar akibat perbedaan konsentrasi garam antara larutan luar dan isi telur, menyebabkan kadar air berkurang dan tekstur telur mengeras. Oke, baik teman-teman. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Emang alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, untuk alatnya kita butuh toples. Untuk wadah perendaman telur asin, agar menjaga kondisi tertutup, memastikan perendaman merata mendukung proses difusi, dan sebagai tempat menyimpan telur selama proses perendaman. Yang selanjutnya ada baskom, digunakan untuk mencampurkan abu gosok dengan garam dan batu bata dengan garam. Yang ketiga ada amplas, untuk mengamplas permukaan cangkang telur. Yang selanjutnya ada kain lap, untuk pembersihan cangkang telur setelah diamplas dan setelah dicuci bersih. Yang selanjutnya lagi ada panci, untuk merebus telur setelah melewati masa pengasinan. Dan ada kompor, digunakan untuk merebus telur setelah melewati proses perendaman. Selanjutnya ada sendok, digunakan untuk mengaduk garam dengan abu gosok atau media batu bata ataupun air. Dan yang terakhir ada batu ya teman-teman, digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan batu bata. Untuk bahannya kita siapkan telur bebek sebagai bahan utama dalam pembuatan telur asin, batu bata untuk media pembuatan telur asin, air untuk pencampuran batu bata, dan juga garam untuk pengasinannya. Oke, baik, yang selanjutnya kita masuk ke proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini ada 3 metode ya teman-teman. Yang pertama ada metode abu gosok, yang kedua ada metode batu bata, dan yang ketiga ada metode dengan air garam. Nah, karena dari ketiga metode ini caranya hampir mirip namun berbeda di perbandingan garam dengan medianya saja, jadi saya akan membahas salah satunya saja. Yang akan saya bahas dengan metode batu bata. Yang pertama kita siapkan telur bebeknya. Yang kedua, cuci telur hingga bersih, lalu amplas permukaan cangkang telur dan dilap agar cangkang telur kembali bersih. Yang ketiga, haluskan batu bata menggunakan batu. Yang keempat, campurkan batu bata yang sudah dihaluskan dengan garam kasar dengan perbandingan 4
4:3. Lalu tambahkan 300 ml air agar campuran batu bata dan garam menjadi lembab. Yang kelima, siapkan telur yang sudah dibersihkan. Kemudian balut permukaan cangkang telur dengan campuran batu bata dan garam tadi. Nah, pastikan telur terbalut dengan merata agar proses pengasinan juga merata. Yang keenam, masukkan telur yang sudah terlapisi campuran tadi di wadah kedap udara atau toples. Susun telur hingga rapih, lalu tambahkan sisa campuran batu bata dan garam di atasnya sebagai penutup. Kemudian tutup toples agar tidak ada udara yang masuk. Yang selanjutnya, diamkan telur dalam toples selama 10-14 hari. Nah, yang selanjutnya lagi, setelah proses pengasinan selesai, rebus telur selama 10-15 menit hingga matang. Kemudian angkat dan tiriskan telur yang sudah masak dan telur siap disajikan. Dari percobaan yang sudah saya dan teman-teman lakukan, adapun hasil datanya. Yang pertama, untuk data pengamatan telur asin dari media batu bata. Yang pertama, aromanya itu amis. Warna dan tekstur putih telur itu putih dan kenyal. Warna dan tekstur kuning telur orange dan memasir. Untuk rasanya asin. Dari metode batu bata ini menunjukkan hasil yang sedikit lebih lambat. Mungkin karena media padat menyebabkan difusi garam lebih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa teori difusi osmosis tetap relevan. Namun faktor fisik media yang padat turut memengaruhi efektivitas proses. Nah, untuk kesimpulannya, proses pengasinan telur bebek ini terbukti efektif sebagai metode pengawetan yang memperpanjang masa simpan telur, meningkatkan cita rasa, serta menambah nilai ekonomi dan diversifikasi produk. Selain itu, teknik ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengelola surplus produksi dan memenuhi permintaan pasar terhadap produk pangan lokal yang bergizi dan aman dikonsumsi. Nah, untuk saran saya bagi orang yang ingin membuat telur asin, disarankan untuk memperhatikan kualitas bahan baku, yaitu pilih telur bebek yang segar, tidak retak, dan bersih sebelum proses pengasinan dimulai. Selain itu, gunakan larutan garam dengan konsentrasi yang sesuai atau campuran garam dengan batu bata yang merata agar proses pengasinan merata dan efektif. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang pembuatan telur asin menggunakan Project Steam ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.